DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin petang. Aksi penolakan terhadap undang-undang ini terus berlanjut sampai hari ini. Termasuk dari elemen mahasiswa yang menyerukan mosi tidak percaya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut melalui sambungan Zoom, kita sudah terhubung dengan Remi Hastian, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Selamat petang, Mas Remi, bisa mendengar suara kami? Selamat petang, Mbak. Masuk. Oke. Baik, Mas Remi, ini penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja datang dari berbagai pihak termasuk BEM Seluruh Indonesia yang menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan juga DPR. Apa yang menyebabkan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya, Mas? Baik, pertama yang saya sampaikan selaku Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, apa yang kita sampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan yang katanya mewakili rakyat dan juga kepada pemerintah itu sendiri, perihal Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebenarnya adalah ini jadi pandangan kita sebagai mahasiswa, kita seperti dihianati, Mbak. Apa salah satunya adalah ketika bahasan komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya, menyampaikan akan melakukan pengesahan tingkat 1 ataupun bisa dibilang sidang paripurna itu hari Kamis tanggal 8, yang gelombang massa pada saat itu pun juga banyak hal-hal yang masih kontroversial perihal penolakan Omnibus Law. Nah, pada saat itu pula alibi atau dalih yang disampaikan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat, mereka sampaikan dan juga mengebut pembahasan untuk dalihnya supaya pandemi COVID-19 ini terkendali karena tidak ada demo massa segala macam. Ini menjadi pandangan bagi mahasiswa, kita merasa dihianati. Hal-hal yang sebenarnya masih kontroversial, khususnya di masyarakat dan juga kalangan mahasiswa itu sendiri. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat, itu membuat dan juga mengkhianati kita semua. Makanya Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyampaikan mesti tidak percaya kita. Karena permasalahan bangsa ini, negara khususnya yang menjadi suatu pembuat peraturan kebijakan, itu pun tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya. Sementara itu, Mbak. Oke, tadi Anda menyebutkan mengenai perasaan dikhianati begitu ya, lalu tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Nah, mahasiswa sendiri ini kan sebenarnya yang nantinya akan masuk begitu ya ke dunia kerja. Lalu seperti apa atau bagaimana sebenarnya mahasiswa melihat posisi Omnibus Law saat ini? Oke, posisi Omnibus Law saat ini kan sebenarnya menjadi permasalahan kita semua, selaku mahasiswa yang jadi generasi pengubah masa depan. Saya katakan pengubah di sini adalah karena banyak masalah negara ini yang harus dirubah ke arah yang lebih baik. Nah, mahasiswa dalam sudut pandang Omnibus Law, khususnya mengenai kelas pendidikan, yang sepertinya kita itu seperti dalam tanda kutip di-prank sama Dewan Perwakilan Rakyat. Ya ketika kelas pendidikan itu katanya sudah dicabut dari Omnibus Law. Tetapi nggak tahunya itu disisipi dengan pasal-pasal yang lain yang sebenarnya itu membuat kita pun menjadi seperti di-prank atau dibohongi pada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, pun permasalahan di bidang yang lain, ya perihal RUU Cipta Kerja khususnya juga menjadi penolakan di kalangan buruh itu sendiri. Ya, kita selaku mahasiswa yang nantinya ketika lulus di strata 1, lanjut lagi mungkin di strata 2 ataupun mereka yang sudah memutuskan untuk melakukan atau melamar kerja. Ini kan menjadi permasalahan sebetulnya kalau misalnya kita melihat banyak buruh-buruh yang sebenarnya kalau kita lihat ya seperti salah satu contohnya ketika nanti buruh asing atau bisa dibilang nantinya yang melamar kerja dari luar negeri itu seperti dimudahkan karena tidak dihususkan untuk belajar dan juga memfokuskan budaya dalam sudut pandang di negara kita itu sendiri. Nah, ini menjadi penekanan bagi kita selaku mahasiswa Indonesia yang nantinya akan melakukan membuatkan perubahan di masa depan perihal masalah-masalah Omnibus Law ini yang masih sangat kontroversial di masyarakat, dan pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili rakyat ini pun tidak melihat keadaan pandemi seperti ini. Ya, ketika gelombang massa sangat banyak, justru ini adalah suatu penolakan yang sangat besar di negara kita. Hal yang bijak, hal yang elok bicara soal keputusan yang disampaikan seharusnya bisa membuat masyarakat itu tenang, masyarakat itu tentram terhadap apa yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan yang katanya rakyat
Dewan Perwakilan yang katanya mewakili rakyat dan juga pemerintah itu sendiri. Mungkin sejauh ini seperti itu Mbak, pandangan dari saya. Ya, tadi menyebutkan juga Mas Remi soal pandemi, di waktu pandemi ini malah disahkan begitu ya. Lalu kemudian ini menjadi pertanyaan juga, lantas yang tidak tepat itu apa? Apakah poin-poinnya saja ataukah timingnya juga tidak tepat juga? Bagaimana pandangan Anda? Oke, poin kita memang jelas ya. Kita tetap menolak apa yang telah dirancang oleh pemerintah mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Karena ketika perumusan undang-undangan ini itu sudah dalam tanda kutip cacat formil gitu, sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga ini menjadi penolakan kita. Undang-undangan dipaksakan, apalagi di masa pandemi seperti ini membuat kita bertanya-tanya apa yang diniatkan, apa yang dituju oleh pemerintah ketika semuanya sedang fokus untuk membenahi masalah kesehatan, ya. Dan pemerintah kita melihat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat itu seperti memfokuskan ke masalah ekonomi dan ekonomi. Ini yang kita sayangkan, bahwasanya pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu untuk menyeimbangkan ini. Ya, saya sepakat bahwasanya kita juga wajib fokus untuk permasalahan ekonomi yang semakin terpuruk di masa pandemi. Tetapi tidak mengorbankan banyak jiwa ketika melihat permasalahan kontroversial yang ada di masyarakat, yaitu mengenai undang-undang Cipta Kerja ini ketika memang kasusnya sangat aktif. Oke, Mas Remi, dalam kesempatan kali ini, apa saja aspirasi yang ingin disampaikan? Oke, baik. Yang saya ingin sampaikan bahwasanya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketika merasa permasalahan bangsa pada saat ini sudah sangat genting, jika merasa bahwasanya negara pada saat ini tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan rakyatnya itu sendiri, oleh karena itu, mari kita sampaikan aspirasi kita. Bisa lewat media sosial, bisa juga lewat dengan tulisan-tulisan teman-teman selaku mahasiswa yang menjadi kaum intelektual, menjadi perwakilan bagi rakyat Indonesia itu sendiri dalam menyampaikan aspirasi, dan juga kepada para pelajar yang mungkin merasa bahwasanya ada hak-hak juga yang dicabut. Saya tidak menyerukan propaganda yang nantinya malah membuat suatu kekacauan di negara ini, tapi yang saya sampaikan adalah niat baik dan tulus selaku mahasiswa Indonesia itu sendiri menyerukan hal-hal yang sebenarnya ini menjadi permasalahan di negara ini. Mungkin itu Mbak kurang lebihnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Remi Hastian, Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected.